pelajaran kali ini pada mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Cindy Sri Utami, mahasiswa program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Madiun. Di sini, saya akan membahas mengenai analisis rasio keuangan. Dan di video kali ini, kita juga akan mempelajari lebih dalam bagaimana sih perhitungan analisis rasio dengan pendekatan rasio likuiditas untuk menilai kondisi likuiditas suatu perusahaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana sih cara menganalisa laporan keuangan. Cara menganalisa laporan keuangan yaitu dengan menghitung rasio-rasio keuangan suatu perusahaan tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa sih itu rasio keuangan, apa saja jenis-jenis rasio keuangan. Kemudian kita akan membahas salah satu perhitungan jenis rasio keuangan yaitu rasio likuiditas. Yang pertama, kita akan membahas definisi rasio keuangan. Apa sih rasio keuangan itu? Menurut Kazimir, rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan adalah perbandingan dari nominal satu dengan nominal yang lainnya yang ada di laporan keuangan suatu perusahaan pastinya. Selanjutnya kita masuk apa saja jenis-jenis dari analisis rasio keuangan. Menurut Subrangan 6, terdapat 3 area penting yang menjadi acuan dalam analisis rasio keuangan. Yang pertama, analisis kredit, yang kedua, analisis profitabilitas, dan yang terakhir, valuasi. Analisis kredit adalah evaluasi dari kelayakan kredit suatu perusahaan. Analisis kredit berfokus pada risiko yang dimiliki suatu perusahaan. Analisis kredit terdiri dari 1. Rasio likuiditas, yang kedua, rasio struktur modal dan solvabilitas. Selanjutnya ada analisis profitabilitas, yaitu evaluasi dari pengembalian atas investasi suatu perusahaan yang berfokus pada sumber dan tingkat keuntungan serta melibatkan identifikasi dan pengukuran dampak dari berbagai penggerak profitabilitas. Analisis profitabilitas terdiri dari 1. Rasio tingkat pengembalian atas investasi, 2. Rasio kinerja operasi, yang ketiga, rasio pemanfaatan aset. Yang terakhir ada valuasi, yaitu hasil yang penting dari berbagai tipe bisnis dan analisis laporan keuangan. Valuasi bertujuan untuk mengestimasikan nilai intrinsik dari suatu perusahaan atau sebuah saham. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana perhitungan salah satu jenis rasio keuangan, yaitu dengan pendekatan rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas terdiri dari 1. Rasio lancar, 2. Rasio cepat, 3. Waktu penagihan, dan yang terakhir jumlah hari untuk menjual persediaan. Yang pertama, rasio lancar. Rasio ini berfungsi mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Sebuah perusahaan yang sehat dikatakan mampu atau tidak kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya apabila rasio lancarnya itu sebesar atau lebih dari 1. Misalnya kita mau membandingkan perusahaan A dan perusahaan B yang sama-sama memiliki kewajiban lancar sebesar 1 miliar rupiah. Tapi perusahaan A ini memiliki aset lancar sebesar 1,2 miliar rupiah. Sementara perusahaan B aset lancarnya cuma 400 juta rupiah aja. Kalau kita hitung berdasarkan rumus rasio lancar, perusahaan A memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar kewajiban karena rasio lancarnya itu di atas 1. Sementara perusahaan B ini bisa dikatakan kesulitan melunasi kewajiban lancarnya karena rasio lancarnya di bawah 1, yaitu cuma 0,4. Jadi, dalam rasio lancar, semakin tinggi nilai rasionya, artinya semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Komponen rasio likuiditas selanjutnya adalah rasio cepat. Rasio ini sama dengan rasio lancar untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hanya perbedaannya adalah kalau rasio cepat tanpa memperhitungkan persediaan. Jadi, aset lancar dikurangi dengan persediaan.
Karena rasio cepat ini adalah jumlah aset lancar yang paling liquid. Liquid itu adalah yang artinya paling cair. Karena kalau persediaan itu berupa barang yang lumayan lama prosesnya untuk mencairkannya. Jadi, di sini rumusnya adalah untuk rasio cepat, kas ditambah setara kas ditambah surat berharga ditambah piutang dibagi dengan kewajiban lancar. Sebuah perusahaan yang sehat dikatakan mampu atau tidak kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya apabila rasio cepatnya itu sebesar atau lebih dari 1. Misalnya, kita mau membandingkan perusahaan A dan perusahaan B yang sama-sama memiliki kewajiban lancar sebesar 1 miliar rupiah. Namun, perusahaan A memiliki aset lancar tanpa persediaan sebesar 1,1 miliar rupiah. Sementara perusahaan B aset lancar tanpa persediaannya cuma 300 juta rupiah aja. Kalau kita hitung berdasarkan rumus rasio cepat, perusahaan A memiliki cukup aset lancar yang paling liquid untuk membayar kewajiban karena rasio cepatnya itu di atas 1. Sementara perusahaan B ini bisa dikatakan kesulitan melunasi kewajiban lancarnya dengan aset lancar yang paling liquid karena rasio cepatnya di bawah 1 yaitu cuma 0,3. Selanjutnya dari rasio likuiditas adalah waktu penagihan. Ini adalah rasio yang menunjukkan rata-rata hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang dagang. Seperti yang kita tahu, piutang yang tidak dilunasi dapat mengganggu arus kas perusahaan. Rasio waktu penagihan sebuah perusahaan dikatakan baik jika waktu periode yang dibutuhkan untuk menagih piutang yaitu rata-rata selama 30 hari. Semakin besar angka rasio waktu penagihan, artinya semakin lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih alias ada kesulitan yang dihadapi dalam proses penagihan piutang. Sebagai contoh, perusahaan A dan perusahaan B sama-sama memiliki piutang rata-rata sebesar 500 juta rupiah. Namun, perusahaan A menghasilkan penjualan sebesar 10 miliar rupiah, sementara perusahaan B cuma menghasilkan penjualan 4 miliar rupiah aja. Berdasarkan perhitungan rasio waktu penagihan, perusahaan A membutuhkan waktu selama 18 hari untuk menagih piutangnya. Sementara perusahaan B membutuhkan waktu untuk menagih seluruh piutangnya selama 45 hari. Dari ilustrasi itu, bisa kita simpulkan nih, kalau perusahaan A lebih baik dalam menagih piutangnya, karena rasio waktu penagihannya kurang dari 30 hari. Sementara perusahaan B ini bisa dikatakan ada kesulitan yang dihadapi dalam proses penagihan piutang, karena membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu selama 45 hari. Nah, yang terakhir dari rasio likuiditas adalah jumlah hari untuk menjual persediaan. Ini adalah rasio yang menunjukkan rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan untuk perusahaan menjual produknya. Rasio jumlah hari untuk menjual persediaan suatu perusahaan dikatakan baik jika waktu periode penjualan produknya antara 30 sampai 60 hari. Semakin lama produk berada di gudang, bisa jadi artinya perusahaan memiliki kesulitan dalam menjual produknya. Selain itu, semakin lama stok tersimpan di gudang, semakin besar pula risiko perusahaan mengalami kerugian, karena barangnya bisa aja kadaluarsa. Sebagai contoh, perusahaan A dan perusahaan B sama-sama memiliki persediaan rata-rata sebesar 15 miliar rupiah. Namun, perusahaan A memiliki harga pokok penjualan sebesar 80 miliar rupiah, sementara perusahaan B memiliki harga pokok penjualan sebesar 200 miliar rupiah. Berdasarkan perhitungan rasio jumlah hari untuk menjual persediaan, perusahaan A membutuhkan waktu selama 68 hari untuk menjual produknya, sementara perusahaan B membutuhkan waktu untuk menjual produknya selama 27 hari. Dari ilustrasi itu bisa kita simpulkan nih, kalau perusahaan B lebih baik dalam menjual produknya, karena rasio jumlah hari untuk menjual persediaan kurang dari 30 hari. Sementara perusahaan A ini bisa dikatakan memiliki kesulitan untuk menjual produknya karena membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu selama 68 hari. Dan kemungkinan semakin besar pula risiko perusahaan mengalami kerugian. Sebagai kesimpulan, analisis rasio keuangan berfungsi untuk membandingkan performa perusahaan dari waktu ke waktu atau membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan sejenis lainnya.
Dengan memahami rasio-rasio keuangan, maka dapat membantu dalam menganalisis suatu perusahaan pada saat ini dan bisa melihat juga potensi pertumbuhan di masa depan. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang telah menyaksikan penjelasan sampai akhir. Semoga penjelasan dalam video ini mengenai analisis rasio keuangan dan perhitungan analisis rasio likuiditas dapat memberikan wawasan dan bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.